guys, buat kalian yang bilang kalau uang donasi Agus itu adalah murni haknya Agus, kalian benar. Tapi ini hak untuk pengobatan Agus. Mungkin kalian yang bisa bilang kayak gini, mungkin kalian cuma nonton video-video yang kayak sepotong, terus yang menggiring opini mungkin ya. Nah, di sini aku bakalan jelasin kronologi kasusnya Agus dari awal sampai berita terkini, sampai hari ini video aku ngebuat ini. Nah, itu kan banyak banget kan video dari channel YouTube-nya Kanopi Pratiwi yang ada part 1, part 2, part 3, pokoknya banyak banget. Terus ada juga video dari podcast Bang Denny Sumargo yang durasinya itu 1 jaman lebih. Nah, itu ada 2 video. Nah, di video kali ini aku bakal rangkumin semua itu dan dijadiin jadi satu sesuai alur supaya kita semua ngerti dan bisa memberikan pendapat atau opini yang bener-bener sesuai gitu. Jangan karena video satu jadi kita opininya begini, video ini jadi kita videonya begini. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Jadi, awal mulanya ada sebuah berita seorang pria bernama Agus ini disiram air keras oleh rekan kerjanya. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada sebuah cekcok di antara Agus dan pelaku bernama Aji. Nah, cekcok di tempat kerja yang berujung penyiraman air keras terhadap Agus yang dilakukan oleh Aji. Kondisi Agus pada saat itu bener-bener mengkhawatirkan guys, karena parah banget wajahnya, semuanya 90% tuh kena, matanya juga kena. Nah, hal ini membuat kita merasa, duh kasihan banget. Aku pribadi pas lihat Agus awal-awal tuh di berita ada disiram air keras, bener-bener sakit hati banget. Karena kenapa sih Aji sejahat-jahatnya Agus, kenapa harus sampai nyiramin air keras ke wajahnya, yang dimana wajah itu merupakan salah satu aset terpenting bagi seorang manusia. Nah, terus ada nih salah satu konten kreator bernama Kanopi Pratiwi. Nah, kalian pasti tahu lah ya kalau Kanopi ini memang kerap kali membuat konten kreator sosial. Jadi suka membantuin ODGJ, membantu orang-orang yang kurang mampu gitu, atau yang lagi kena musibah. Nah, salah satunya Kanopi membantu Agus. Oh ya guys, FYI nih guys, kalau Kanopi itu juga mempunyai yayasan dan Teh Nopi juga sebagai ketua yayasan tersebut. Nah, singkat cerita, Teh Nopi datanglah tuh ke rumah Agus. Di awalnya tuh Teh Nopi nggak ada niatan buat buka donasi. Teh Nopi cuma mau memastikan keadaan Agus, terus mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu dengan Agus, dan ngelihat kondisi Agus tuh seberapa parah gitu awalnya. Nah, di video pertamanya ngobrol lah ya panjang lebar tentang kronologinya. Nah, terus di menit 9.45 detik Agus tuh ngomong kalau misalnya dia tuh ngerasa masih ada harapan dengan 2 matanya. Karena Agus masih bisa melihat cahaya, bisa melihat bayang-bayang, bahkan sempat bisa melihat warna. Kalau misalnya Agus punya uang lebih, bisa berobat dengan maksimal, kayaknya mata Agus bisa melihat kembali. Lanjut, di menit 16.40 detik, Agus mengaku kalau dia cuma bisa menjalani rawat jalan. Kenapa Agus tidak bisa melakukan rawat inap? Itu dikarenakan biaya. Nah, di situ, di menit itu Agus meminta tolong kepada Teh Nopi supaya Teh Nopi bisa membantu Agus. Agus mintanya tuh, kalian kalau lihat videonya langsung aja ya, kalau nonton video itu loncatin ke menit 16.40 detik. Di situ Agus sampai pegang-pegang tangan Teh Nopi, mohon-mohon untuk dibantu soal biaya pengobatannya Agus. Karena di menit 20 Agus ternyata mengatakan kalau dia tuh kayak seolah di PHP-in gitu sama keluarganya Aji. Jadi kan Aji tuh pelaku yang tadi ya, keluarganya tuh ada ke rumah sakit, datang gitu ke keluarganya Agus. Dia bilang bakalan memenuhi semua biaya rumah sakitnya Agus, tapi ternyata jeng bukan pakai uang tunai, melainkan menggunakan asuransi Jamkesda. Itu pun Jamkesdanya yang milik keluarga Agusnya sendiri gitu, milik keluarga istrinya tepatnya. Teh Nopi dengan sangat antusias memberikan bantuan kepada Agus. Jadi kata Teh Nopi tuh, nanti kita bantu dari yayasan. Nah, di situ tuh kelihatan banget kalau keluarga Agus ya terlihat senang gitu ya. Kita juga seneng ya kalau ada orang susah, kesulitan, terus ada orang yang mau membantu, kita juga pasti seneng kan, wajar. Nah, terus Teh Nopi juga kelihatan dia tuh bener-bener ingin membantu Agus supaya Agus bisa sembuh, minimal bisa melihat kembali. Oke, lanjut ya guys, kita ke video kedua dari YouTube-nya Kanopi. Di menit keempat, Agus itu udah menekankan kembali bahwa dia meminta bantuan kepada Teh Nopi.
Kali ini karena ternyata kalau menggunakan asuransi Jamkesda itu pelayanannya kurang dan kadang-kadang pelayanannya itu nggak full gitu. Jadi ada beberapa yang memang harus menggunakan uang pribadi. Terus kalau misalnya ya ada bedah apa nggak bisa karena ternyata pakai asuransi. Kalau biaya sendiri, biaya umum itu mah bisa, tapi kalau pakai asuransi itu nggak bisa. Nah, setelah ngobrol panjang lebar di menit ke-14 ada tuh Teknopi ngomong kalau Teknopi akan membukakan link donasi bagi para netizen yang mau membantu Agus. Nah, jadi ini baru mau. Nah, di sini kelihatan banget keluarga Agus bener-bener senang ya. Kita juga senang pada saat itu nontonnya ya. Terus tanpa pikir panjang, Teknopi juga langsung memberikan bantuan yaitu kendaraan. Tapi bukan dikasih ya. Jadi maksudnya Teknopi menyediakan mobil dan beserta supir untuk Agus pakai untuk kebutuhan pengobatan. Nah, jadi Agus kalau misalkan mau berobat ataupun mau operasi dan lain sebagainya, gak usah pakai Grab lagi. Karena di video sebelum-sebelumnya Agus juga pernah ngomong kalau dia itu mengeluarkan cukup banyak uang untuk transportasi yaitu Grab. Nah, di menit 19:40 Kanovi juga menekankan kalau misalnya ada butuh apa, kontrol, mau berangkat berobat, mau berangkat apapun, tinggal telepon supirnya, nanti dikasih nomornya. Nah, selesai pembuatan video kedua ini, Teknopi menghubungi beberapa artis atau lembaga-lembaga untuk memberitahu adanya seorang pria yang kesiram air keras dan membutuhkan donasi. Ya dong, karena kan kalau misalnya cuma dari Teknopi doang, mungkin followers atau yang akan donatur yang akan ngasihnya cuma segitu. Tapi kalau misalnya minta bantuan kepada artis-artis lain, kepada lembaga-lembaga lain, maka donasi akan terkumpul lebih banyak. Bener nggak sih? Kalau bisa banyak, kenapa tidak? Karena kan diperkirakan pengobatan Agus itu memang cukup mahal karena ya kondisinya bener-bener parah banget guys. Nah, salah satu artis yang dihubungi oleh Kanopi Pratiwi adalah Bang Denny Sumargo. Ya, seperti kita tahu kalau Bang Denny Sumargo itu adalah salah satu artis yang cukup terkenal dan dia memiliki salah satu podcast yang dimana kalau seseorang udah masuk ke podcast tersebut biasanya langsung viral dan netizen banyak banget yang akan membantu orang tersebut. Nah, singkat cerita, Agus dan istrinya diundanglah tuh ke podcastnya Bang Densu. Di sana Agus juga menceritakan kronologi dari awal sampai akhir dan lagi-lagi di situ Agus menekankan kalau dia tuh masih bisa melihat cahaya. Nah, terus Agus juga meminta bantuan kepada Bang Densu dan para netizen semua untuk membantunya soal biayanya gitu ya. Nah, ternyata pengaruh dari Bang Denny Sumargo itu bener-bener gede banget. Karena ternyata terkumpul donasi sebanyak 1,5 miliar. Itu pada saat itu ya. Kalau sekarang sih katanya udah 1,7 miliar lebih. Pokoknya sekitaran segitu. Nah, pada saat videonya itu dibuat, setelah beberapa hari gitu, terkumpullah 1,5 miliar. Wah, gede banget. Nah, sejak uang ini diterimalah konflik antara Teknovi dan Agus itu muncul, dimana mereka itu ada beberapa miskomunikasi terkait dengan uang donasi ini. Beberapa konflik yang terjadi antara Agus dan Teknovi adalah satu, keluarga Agus kurang transparan terhadap uang donasi yang diterima. Pada saat Teknovi ingin mengetahui berapa donasi yang terkumpul dari hasil setelah podcastnya Bang Densu, keluarga Agus mengatakan bahwa ada 500 juta. Padahal ternyata pada saat itu donasi sudah terkumpul 1,5 miliar. Di sini dapat disimpulkan bahwa Agus tidak jujur. Kita nggak tahu apa tujuannya Agus menutup-nutupi uang donasi itu. Tidak jujur kayak gitu, kita nggak tahu tujuannya apa. Terus yang namanya kebohongan pasti akan terbongkar juga. Akhirnya Teknopi dapatlah tuh info kalau misalnya uang donasi tersebut sudah terkumpul 1,5 M. Ini pada saat itu ya guys, kita ngomongnya ya. Nah, pada saat itu langsunglah Teknopi minta mutasi rekening dari rekeningnya yang dicantumkan pada donasi itu ya. Nah, ternyata pada saat ngecek mutasi, nah ada beberapa transferan yang bener-bener nggak dilaporin ke Teknovi atau ke yayasan. Nah, buat kalian yang nanya nih, kenapa uangnya, transaksinya harus dilaporin ke Teknopi atau ke yayasan? Jawabannya karena Teknopi alias yayasan merupakan penanggung jawab dari donasi tersebut.
sekarang gini, kan awal yang nge-up Agus itu kan Teknopi, terus yang membuka link-link donasi juga Teknopi, yang menghubungkan Agus dengan Pak Bang Denny Sumargo juga Teknopi. Nah, Teknopi kebetulan punya yayasan, yang dimana yayasan itu selalu ada auditnya gitu, pasti ada yang kontrol kayak Kemensos, terus pokoknya orang-orang pemerintah yang memastikan kalau yayasan itu amanah dan legal gitu. Jadi wajar banget kalau yayasan atau Teknopi meminta mutasi rekening ya. Ya, jangan salah paham, ini Teknopi cuma nanya, bukan minta, nanya untuk data gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada audit, ada Kemensos datang untuk ngecek, Teknopi bisa jawab dengan benar-benar ada buktinya gitu. Nah, balik lagi, tadi dimutasikan ada beberapa rekening yang memang tidak dilaporkan. Nah, salah satunya adalah 250 juta ke rekening istrinya Agus, terus ada 50 juta ke rekening kakaknya Agus, dan ada 100 juta alias 98 jutanya bisa disebutkan 2 juta siapa yang nambahin ke wawainya Agus. Dan ternyata lagi si uang yang 98 juta ini dibayarkan untuk membayar hutang ke bank. Nah, di sini kan udah mulai kelihatan ya adanya penyalahgunaan tentang uang donasi ini. Karena gini guys, nih tadi di awal aku kan ngomong, ini emang haknya Agus, tapi hak untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ini tuh harus digunakan untuk pengobatan, kecuali nanti kalau Agusnya udah sembuh baru bolehlah untuk hal-hal yang lain. Itu pun harus koordinasi dulu dengan yayasan, karena kan yayasan adalah penanggung jawab uang donasi tersebut ya. Gini deh logika ya, gini, aku punya anak ya, terus anak aku sama aku disuruh beli gula seperempat, uangnya 5.000. Nah, tapi kan anak aku nggak tahu gula seperempat tuh harganya berapa ya. Tapi anak aku malah jajan. Ternyata jajannya 2.000. Nah, sisanya ternyata gula itu harganya 4.000. Berarti kan nggak cukup tuh buat gulanya. Aku marah dong. Marah. Ya, karena kan tujuan utamanya adalah membeli gula. Nah, begitupun dengan donasi ini, meskipun terkumpulnya 1,5 miliar atau 1,7 miliar bahkan lebih, kita harus utamain dulu donasi pengobatan Agus dulu, karena kita nggak tahu biayanya bakalan habis berapa. Nah, kalau misalnya ada sisa, barulah boleh untuk yang lain-lain. Kalau tadi kayak tadi aku nyuruh ke anak aku, nah bolehlah sisanya kembaliannya buat jajan gitu. Nah, terus nih guys, logikanya lagi ya, kalau misalkan anak-anak gitu terus disuruh misalnya beli gula kayak tadi, pasti dia izin dulu kan, kalau Bun, kalau misalnya ada kembalian boleh nggak jajan, Dede jajan, pasti kan kayak gitu. Nah, harusnya Agus juga koordinasi gitu kepada yayasan atau Teknopi untuk meminta izin jika uang itu akan dibelikan untuk keperluan lain. Benar nggak? Nah, isu penyalahgunaan uang donasi ini benar-benar viral di media sosial. Pokoknya Teknopi bikin postingan, Agus juga klarifikasi, bla 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 bla. Akhirnya diundanglah tuh untuk kumpul di podcastnya Bang Denny Sumargo ini. Jadi ini tuh podcast ini menurut aku kayaknya buat meluruskan antara Agus dan Teknopi. Nah, di podcast Bang Denny Sumargo ini tuh ada semuanya hadir ya. Ada Agus, ada istrinya, ada wawanya, ada juga anak-anaknya wawanya, dan ada Teknopi. Jadi di sini tuh nggak akan ada cenah. Jadi nggak akan dari orang ketiga, karena langsung yang berkaitan itu ada pada podcast ini. Nah, yang aku simpulkan dalam podcastnya Bang Denny Sumargo, ternyata kenapa Agus bisa menyalahgunakan uang donasi? Kata Agus, dia nggak tahu kalau misalnya uang donasi itu ada syarat-syaratnya gitu, seperti syarat meminta izin kepada yayasan. Jadi Agus tuh benar-benar nggak tahu, kata Agus ya. Dia ngiranya kalau uang donasi itu adalah uang hak miliknya pribadi, makanya dia bebas menggunakannya sebebas-bebasnya lah gitu. Jadi ya karena mikirnya mungkin duit gua yang cari, salah duit gua, jadi bebas lah, terserah gua, mungkin gitu ya mikirnya si Agus. Nah, terus Teknopi juga, oh si Agus teh gak ngerti, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan sekarang udah dijelasin nih kalau uang donasi itu sebenarnya uang yang di dalam tanggung jawab yayasan. Harusnya Agus kalau mau bertransaksi harus ngomong dulu ke yayasan. Oke, Agus oke, Teknopi oke. Teknopi memaafkan karena memang Agus tidak tahu ya. Oke, kita saling maaf-maafan. Oke ya. Nah, terus ada masalah lain di podcastnya Bang Densu, yaitu jadi keluarganya Agus itu setelah dapat donasi malah
malah pakai BPJS. Kan gini ya, tadi di video awal, video 1 video 2-nya Teknovi, kan Agus ngomong kalau dia itu pakai asuransi Jamkesda, pelayanannya lama, pelayanannya tidak lengkap. Terus kenapa sekarang setelah adanya donasi, kenapa malah pakai BPJS gitu? Ini yang bikin geram masyarakat. Yang bikin geram lagi ya, apalagi sampai uang donasinya itu dipakai buat bayar utang wawaknya itu, uang rumah ya. Nah, kenapa Agus pakai BPJS? Ternyata kata mereka, ya kata keluarga Agus, kata si Wawa, dokternya itu menyarankan pakai BPJS. Nah, karena kalian punya BPJS. Padahal kan ini kondisinya Agus bener-bener parah banget ya. Jangan sampai ditunda-tunda lagi. Kan kalau pakai BPJS macam ngantri, can naon lah, tuh bisa gitunya. Kalau pakai umum mah, pakai duit mah segala oge gampang. Tapi keluarga tetap pakai BPJS. Tapi ya alasannya itu cenah gara-gara cek si dokter. Tapi coba deh dokter-dokter yang nonton video ini, ada pede bangetnya videonya ditontonku dokter. Emang ada gitu dokter yang menolak BPJS gitu. Maksudnya menolak pasien untuk membayar umum gitu. Kan kadang-kadang kita juga kalau lagi banyak duit gitu ya, terus misalkan cuma cabut gigi, daripada BPJS ngantri, mendingan pakai umum, bener nggak? Terus kalau misalkan kita pakai umum tapi kita punya BPJS, apakah dokternya menolak kita pakai umum? Kan enggak. Aku juga pernah kok USG kayak gitu. USG aku punya BPJS tapi milih USG pakai umum supaya cepat. Nah, tapi dokternya nerima aja, nggak kayak BPJS aja soalnya kamu punya BPJS, enggak kayak gitu. Nah, kalau untuk kasus ini beneran gak sih ada dokter yang ngomong gitu ke si Agus? Kalau misalnya ada, coba deh bikin video klarifikasi atau apa. Soalnya kayak ya udahlah kurang percaya gitu ya, bener nggak? Nah, karena dilihat keluarga Agus itu mungkin kurang bisa gitu ya dalam mengatur uang donasi ini, karena ya harusnya uangnya dipakai buat pengobatan, nggak usah pakai BPJS biar si Agusnya cepet sembuh. Terus jangan dulu bayar-bayar yang lain karena Agus juga belum sembuh. Nah, karena ngelihat hal ini, yayasan menarik kembali itu uang donasi, tapi bukan menarik untuk yayasan terus si Agusnya ditelantarkan, bukan, tapi nanti yayasan nih yang ngatur. Jadi kalau Agus mau berangkat ke rumah sakit, tinggal telepon. Terus kalau selesai pengobatan kan ada biayanya, tinggal telepon yayasan, nanti sama yayasan pasti langsung ditransfer. Ingat, ini cuma buat ngatur, bukan buat minta, bukan buat ngambil uang donasi. Nah, di situ juga Teknovi ngomong kalau sudah selesai semuanya, terus ada sisa, pasti dibalikin lagi ke Agus 100%. Nah, terus Bang Densu juga menjamin uang tersebut bakal dibalikin lagi ke Agus, bakal dibalikin ya. Kalau misalkan nggak sampai dibalikin, nanti Teknovinya yang Bang Densu sikat. Sampai ngomong kayak gitu loh Bang Densu, saking untuk meyakinkan Agus supaya mempercayakan uangnya kepada yayasan cuma buat diatur doang, diatur ya, bukan dipakai. Nah, kan sampai sini, oke ya. Nah, di akhir video Bang Densu, mereka itu udah maaf-maafan. Jadi kayaknya Agus udah ngerti nih dengan kesalahan yang dia lakukan. Teknovi juga udah ngerti gimana kondisinya Agus ya. Mereka udah saling maaf-maafan nih, udah ya, clear ya, udah clear masalahnya. Kita kira udah nggak ada masalah, ternyata tiba-tiba muncul video Agus video call sama Farhad Abbas. Farhad Abbas itu adalah seorang pengacara ya, meminta untuk melaporkan dan menyikat Teknovi. Cenah Teknovi ngambil uang donasi. Cenah kan tadi udah dijelasin, diambilnya buat diatur Agus. Nah, makanya netizen makin geram. Kok yang tadinya di video awal tuh Teknovi minta tolong ya bantuin Agus, kok sekarang malah jadi berbalik ngelaporin Teknovi? Ini si Agus kenapa sih? Pokoknya bener-bener bikin geleng-geleng, bikin darah tinggi gue emang nonton si Agus ini teh. Benar, Agus ngomong ke Farhad Abbas bahwa dia nggak terima kalau keluarganya itu harga dirinya diinjak-injak, terus minta nuntut duit yang udah dibalikin ke yayasan itu dibalikin lagi ke Agus. Nah, kalau menurut pandangan aku ya, kenapa Farhad Abbas mau ngebantuin si Agus? Pertama, karena kan pekerjaannya emang pengacara, sedangkan pengacara itu membela kliennya. Terlepas kliennya itu salah atau enggak ya,
pokoknya pengacara mah tugasnya membela klien. Terus yang kedua mungkin sepi job nggak sih? Nah, kalau aku lihat pandangan Farhad Abbas terhadap kasus Agus ini, aku lihat di story-storynya Farhad Abbas ya. Kalian bisa lihat juga di IG-nya Farhad Abbas Official. Nah, dia tuh bikin story IG kalau ngerasa uangnya tuh dicuri, uangnya si Agus tuh dicuri sama yayasan. Padahal kan kalau misalnya Farhad Abbas nonton ya podcastnya Bang Densu, Farhad Abbas bakal ngerti kalau itu tuh bukan dicuri, tapi mau diatur ya. Nah, jadi buat kalian yang nganggap kalau uang donasi itu haknya Agus, itu emang benar, tapi itu adalah hak untuk pengobatan Agus, itu diprioritaskan. Nah, yayasan atau Tenopi kenapa mengambil uang tersebut itu untuk mengatur ya guys. Bahkan Tenopi pernah ngomong kalau misalnya uang donasi itu ternyata tetap kurang buat pengobatan Agus, mereka bakal mikiran solusinya, entah itu buka lagi donasi atau pakai uang pribadi Tenopi, kita nggak tahu. Pokoknya Tenopi bakalan ngebantu Agus sampai Agus sembuh. Tuh waktu itu tuh gitu. Jadi harusnya seneng gitu kalau uang donasi itu ada yang ngatur, karena kan kita juga sebagai orang biasa gitu tiba-tiba dapat duit banyak ya pasti kaget, dan kadang kita juga blunder. Makanya butuh orang yang bener-bener profesional dalam mengatur uang tersebut. Bener nggak? Bener dong ya. So guys, jadi itu dia video tentang kronologi dari awal sampai akhir kasusnya Agus ini. Nah, untuk sekarang bener guys, Teknopi udah dilaporin sama Agus sama Farhad Abbas, dan ini masih dalam proses ya. Kita nggak tahu gimana kedepannya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, aku bakalan bikin video lagi dan menginformasikan secara detail dan mudah dipahami kepada kalian. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Maaf banget kalau misalnya banyak salah kata atau kata yang kurang rampung gitu dalam video ini, karena jujur aku tuh kalau ngomong sambil emosi suka agak-agak blunder. Emang aku lagi emosi guys, soalnya pas nonton video-videonya Agus ya dicek lagi gitu ya. Gitu. So guys, segitu dulu video kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.